Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Farid SPD, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Surakarta. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 Kementerian Agama di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 225112781. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab bertamu dalam Islam dengan mengkolaborasikan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran role playing pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Semoga video ini bisa menjadi referensi pembelajaran untuk yang lain. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Tapi sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya dalam menerima pelajaran dan dalam Pak Farid menyampaikan pelajaran menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan juga Pak Farid di sini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut dengan membaca surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
rahmati rabbika fahaddits. Kita sudah berdoa. Sekarang kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Jadi posisinya siap, ya, siap menghadap ke depan. Yuk mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah membuka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu. Adab bertamu itu bagaimana sih, Pak? Nah, adab bertamu itu tata cara supaya kita bertamu itu ya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tata cara bertamu yang baik itu seperti apa? Apakah harus langsung masuk tanpa mengucapkan salam atau langsung berdas-berudus masuk duduk-duduk ya, tanpa memberi tahu tuan rumahnya ya. Jadi bertamu itu apa? Andra, apa yang kamu ketahui tentang bertamu? Berkunjung, benar. Selain berkunjung, tujuannya berkunjung atau bertamu untuk apa, Fairan? Untuk apa? Ya, menyambung silaturahmi, benar. Mantap, mantap. Nah, untuk hari ini, Bapak akan menampilkan ya materi pentingnya silaturahim. Nah, tujuannya bertamu itu untuk bersilaturahim. Bersilaturahmi itu menyambung tali persaudaraan. Ya, yang awalnya kita tidak begitu akrab, gara-gara kita sering bertamu. Tujuannya bertamu itu untuk bertemu, ya, saling bertemu, karena kan oh ternyata kamu masih saudaraku. Jadi hubungan antar keluarga itu semakin akrab, semakin bisa dimengerti. Oh, itu ternyata masih saudaraku. Oh, ternyata itu saudara jauhku kalau diurut-urut. Nah, jadi seperti itu tujuannya, untuk menyambung silaturahim. Dari itu bertamu sebagai sarana menjalin dan mempererat tali silaturahim atau persaudaraan. Adapun dalilnya, anjuran memuliakan tamu bagian dari keimanan. Ya, jadi tamu itu wajib kita muliakan, ya, wajib hukumnya. Di hadis sudah dijelaskan, dan itu hadisnya sahih. Ya, sahih itu benar. Bagaimana cara kita memuliakan tamu? Ya, nanti akan kita bahas.
Nah, definisi adab bertamu. Apa itu sih? Adab. Adab itu ada, yaitu tata krama atau sopan santun yang diajarkan dalam Islam. Adab. Adab, tata krama atau sopan santun. Terus bertamu yaitu berkunjung ke rumah orang lain dengan niat baik, silaturahim, menjenguk dan lain-lain. Misalkan ada saudara kamu ada yang sakit, ya, kamu bertamu ke rumahnya dengan berkunjung, menjenguknya supaya apa? Ada rasa peduli. Oh, itu saudaraku baru terkena penyakit, baru sakit. Aku tak mampir ke rumahnya, mau menjenguknya, sekalian didoakan supaya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, ya. Begitulah tujuannya bertamu itu, untuk saling mendoakan. Itu juga boleh, ya, juga bagus bertamu itu. Dan ketika bertamu ya jangan diusahakan, ya jangan tangan kosong. Ya, ketika berkunjung diusahakan yang membawa apa? Ya, buah tangan atau hadiah. Membuahkan, oh misalkan aku mau berkunjung ke rumahnya Mas Juna. Mas Juna kemarin habis sakit, contohnya, ya, Mas Juna habis sakit, dibawakan 1 jeruk. Oh, 1 jeruk bunderan tok, ya, jangan. Tapi apa? 1 kilo, ya, 1 kilo jeruk. Ya, dibawakan hadiah. Oh, bahkan apel, oh bahkan mobil-mobilan. Misalkan adiknya yang sakit. Nah, banyak orang yang mendoakan kebaikan kepada kita. Misalkan Pak Farid berkunjung ke rumahnya si Akyuta. Nah, si Akyuta berkunjung. Oh, Akyuta di rumah Pak, tadi katanya sakit. Berkunjung, Pak Farid bawa sebuah hadiah. Ya, berupa buah-buahan, dikasih gini. Nah, si keluarganya Akyuta bilang gini, kan kita bersedekah. Yang namanya sedekah itu tidak mengurangi uang kita, semakin malah Allah memberikan tambah, ya kan? Berikan tambah. Ketika kita bersedekah, berkunjung sambil membawakan hadiah, itu seperti kita bersedekah. Berarti makanya rezekinya kita itu diluaskan. Nah, terus kok bisa umurnya panjang? Banyak orang baik itu mendoakan kebaikan kepada kita yang berbuat baik. Ya, tadi berkunjung ke rumah kita. Nah, orang tua kita berdoa gini, wah, terima kasih Pak Farid. Semoga Allah meluaskan rezeki dan panjang umurnya. Ya, mesti begitu kan? Ya kan? Orang tua kamu ketika dikunjungi mesti ada doa seperti itu, ya kan? Ya, semoganya rezekinya lancar terus, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ketika bertamu itu juga ada izinnya. Dan ketika kamu ngechat WhatsApp guru itu juga ada izinnya. Dengan apa? Assalamualaikum, ya, dengan salam, ada izinnya dulu. Sebelum masuk rumah itu juga ada izinnya. Dalilnya di sini, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 27. Jangan masuk sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, ini lebih baik untuk kita. Jadi setiap kita mau masuk ke rumah orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, jadi kita wajib izin. Meskipun itu saudara kita akrab, jadi tetap izin dulu. Karena apa? Kalau kamu gerusak-gerusuk masuk ke rumahnya tanpa izin, berarti kamu mengganggu privasi orang itu. Ya, nggak boleh, dosa. Nah, sekarang adabnya yang pertama, adab bertamu. Yang pertama adabnya bagaimana sih bertamu itu? Yang pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tuan rumah menjawabnya dengan, misalkan kalian sebagai tuan rumah, kalian jawab dengan waalaikumsalam. Nah, dijawab. Misalkan kok tidak ada panggilan, tidak ada jawaban, kamu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Oh, belum ada respon dari tuan rumah. Berarti ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Salam yang ketiga, ditunggu beberapa detik, beberapa menit kok nggak ada jawaban. Ya sudah, berarti rumah itu kosong. Berarti kamu balik kanan. Ngapain balik kanan? Pulang. Ya. Jadi ketuk pintu dengan caranya ketuk pintu pelan-pelan dan sopan, seperti mengetuk dengan kuku, bukan menendang. Ya, kita nggak boleh gini, ya, gini. Assalamualaikum, diketuk dulu dengan pelan. Jangan kamu tendang, dong. Assalamualaikum. Lah itu kamu mengajak perang atau mau bertamu? Wah, ngajak perang, jangan. Kasihan. Jadi bertamu itu dengan sopan. Nah, di sini Islam itu mengajarkan kesopanan. Jadi Nabi Muhammad diutus itu untuk
apa? Menyempurnakan akhlak. Ya, disitulah dalam hal bertamu itu kita juga dituntun untuk supaya mempunyai adab sopan santun yang baik dalam bertamu. Mengetuk pintu dengan pelan dan sopan. Diketuk pintu, Assalamualaikum. Ditunggu sambil membelakangi pintu. Misalkan ini pintu, tok tok tok, Assalamualaikum. Kamu tunggu dengan membelakangi pintu atau menyampingi pintu. Tidak boleh nginjen gini-gini ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh tengok-tengok jendela, dilihat-lihat, oh ada orangnya, tak salam lagi ya, nggak boleh. Meskipun di dalam tidak ada orangnya, kamu juga nggak boleh mengintip, ya mengintip. Jadi diketuk dengan baik, ya diketuk dengan pelan. Yang penting kamu bisa mendengarnya dengan enak. Kalau kamu mendengarnya kan juga enak ya, yang di dalam rumah. Ya kan enak, tidak berisik kan di telinga. Beda kalau dengan gini, berisik nggak? Berisik, ya. Malah tuan rumah itu malah keluar bawa kayu, bawa kayu, malah dipukul kamu. Dikirain apa? Ingin ngejak perang, ya nggak boleh. Itu yang pertama, mengucapkan salam dengan penjelasan, ketuklah pintu secara pelan dan sopan, seperti mengetuk dengan kuku, bukan menendang, ya bukan menendang. Next, ya, yang kedua, nah ketukannya ini hanya 3 kali. Jelasan yang tadi, ketukannya ini hanya 3 kali. Jika sudah salam untuk mengetuk pintu 3 kali dan tidak ada jawaban atau izin, ya maka wajib pulang. Tidak boleh kita memaksa. Dok dok dok, Assalamualaikum. Sudah 3 kali, naik jawaban, nggak ada jawaban. Kamu memaksa diri kamu untuk masuk. Kamu congkel-congkel gini padahal di dalam ada orangnya. Ya mungkin di dalam ada orangnya cuma misalkan si Sabila cuma di rumah sendiri kan takut. Nggak tahu, nggak kenal. Bapak ibunya baru pergi keluar kota, ya, ke Solo kan luar kota, ya. Isabila takut, kok ada sing salam, wah nggak berani. Tapi si Hafid ini memaksa untuk masuk, ya. Duk duk duk, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memaksa, kan berarti kan si Isabila ini takut, tidak mengizinkan, ya tidak mengizinkan si tamu itu untuk masuk. Berarti kalau sudah tidak ada jawaban, ya sudah wajib hukumnya untuk pulang, ya pulang. Tidak boleh marah dan tidak boleh sedih. Waduh sedih aku nggak bisa ketemu Sabila, sedih, sedih aku ya. Padahal mau minjem PR, minjem PR ya bahasanya. Ya. Lanjut. Yang ketiga, menjawabnya dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya, siapa itu? Nah, ketika kan ada tamu, si Sabila ditamu sama si Hafid. Si Hafid ketuk pintu, terus Sabila itu menjawab, di rumah ada banyak orang sebenarnya. Ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Di Sabila menjawab, siapa itu? Si Hafid bilangnya cuma gini, bilang yang salah ya. Ini saya, aku. Nah, aku. Siapa sih kok aku? Aku bil aku. Nah, itu baik atau enggak? Nah, itu masalahnya di situ. Ketika kamu bertamu, ketika ditanya sama tuan rumah, ya jangan kamu jawab aku. Jawablah dengan namamu, ya. Itu permasalahannya di situ. Banyak, ya. Kalian misalkan di depan rumahnya teman kamu sedang bertamu. Si Andra bertamu di rumahnya Rizky. Ya, Andra. Siapa ini? Rizky bertanya, siapa ini? Aku Riz, aku. Rizky bingung, aku sopo sih? Sopo? Ya boleh, langsung jawab saja. Oh ini aku Andra. Oh ya udah tunggu bentar ya. Nanti si Rizky kan bilang gitu, tunggu sebentar. Jadi jangan jawab saya atau aku temanmu lah, temanku ya oke lah siapa? Nah temanku banyak. Dayu juga temanku. Si apa lagi si Askia juga temanku ya. Jadi banyak. Nah lanjut. Yang ketiga, menjaga pandangan. Kenapa kok pandangan kita harus dijaga? Kenapa sih kok dijaga pandangan kita? Nah, berdiri membelakangi pintu saat menunggu di depan pintu, kita tidak boleh berdiri tepat di depan pintu, apalagi mengintip ke dalam rumah. Ya nggak boleh.
Menjaga pandangan seperti itu. Apabila kita mengintip dalam rumah, kenapa? Karena itu mengganggu privasi tuan rumah. Ya seperti yang dijelaskan di depan tadi, menjaga pandangan seperti itu. Jadi kita nggak boleh ngintip-ngintip, ngintip disalami 3 kali kok nggak keluar, tidak ada respon, tidak ada jawaban. Ya kita nggak boleh ngintip, ya. Diinguk-inguk di jendela kayak Faren nginguk-inguk, ya nggak boleh. Nah, meskipun kalian sudah akrab ya, si Faren sama si Abizar rumahnya pinggir jalan. Ketika kamu teriak, datang ke rumahnya, lewat rumahnya, Zar, Hafizar, ya nggak boleh, ya. Tetap harus turun dari sepeda. Terus gimana? Misalkan pintunya tertutup, kamu ketuk pintu sambil mengucapkan salam, ya nggak boleh langsung kamu teriak Zar, Hafizar, ayo tulan, ya nggak boleh, ya tetap harus salam dulu, turun yang baik, ya ada adabnya, turun dari sepeda, ketuk pintu, terus ketika Hafizar tanya, oh siapa itu? Wah aku Faren. Oh iya tunggu ya, nanti aku keluar, tunggu 5 menit lagi. Nah harus keluar si Hafizar, keluar terus ngajak main si Faren, ayo main. Ayo main. Nah itu contoh yang benar. Contoh yang salah, nah si Akyuta. Nah Akyuta kena. Akyuta dolan ngomai Sakib. Nah Sakib. Nah Akyuta ini ketika bertamu di rumahnya Sakib, caranya sudah salah. Ya, datang tiba-tiba langsung masuk. Nah, langsung masuk tanpa memberitahu si Sakib. Tiba-tiba langsung buka pintunya kamarnya Sakib, dibuka set. Nah itu namanya tidak bisa menjaga pandangan, ya. Berarti langsung mengganggu privasinya si Sakib, padahal si Sakib lagi tidur. Nah tidurnya posisinya lagi ngorok, kan keganggu. Nah, jadi nggak boleh, ya langsung masuk brudus, lurus, wah tidak ada izin, tidak ada salam, ya langsung masuk, ya sudah, berarti itu perbuatan yang salah. Yang kelima, memilih waktu yang tepat. Ya, memilih waktu yang tepat. Jadi ketika bertamu itu jangan memilih waktu yang tidak tepat. Banyak waktu yang tepat. Jangan bertamu pada waktu istirahat. Tuan rumah, ya hindari satu waktu tidur siang. Ketika tuan rumah tidur siang, misalkan hari Minggu itu waktunya untuk istirahat. Kebanyakan orang untuk istirahat. Ada yang digunakan untuk refreshing, ya. Ada yang menganggap refreshingnya itu cuma tidur, ya. Refreshingnya tidur itu refreshing. Nah, pada saat itu, ketika kalian bertamu, jangan di waktu jam-jam istirahat itu, karena bisa mengganggu istirahatnya. Atau lebih gampangnya lagi, ketika kamu ada sesuatu yang penting, kan ada WhatsApp sekarang, ya kan? Ada WhatsApp, tinggal WA aja. WA, si siapa lagi? Kenji WA karo Andra. Kenji, assalamualaikum, Andra. Hari Minggu jam 1 longgar ndak? Andra posisinya istirahatnya sudah di pagi hari tadi. Tidur dari habis subuh sampai jam 11. Wah, tidurnya lama. Karena istirahat ya, hari Minggu untuk istirahat. Habis sekolah dari hari Senin sampai Sabtu full ya, tutorial, tidak ada istirahat. Nah, si Andra mau melampiaskan di hari Minggunya itu untuk istirahat. Tapi si Kenji ini bagus. Dia WhatsApp dulu. Ya, ngabari Andra. Andra jam 1 longgar ndak? Oh. Dijawab si Andra, oh longgar. Nah terus si Andra, oh silahkan datang ke rumah, nih ada perlu. Kalau si Anjir mendatangi di rumah Andra. Nah itu ada izinnya dulu. Dan yang kedua di waktu sibuk, misalnya maghrib saat tuan rumah harus sholat. Waktu bertamu waktu maghrib itu ya waktu sibuk juga, ya kan? Waktunya mau sholat, setelah sholat biasanya orang-orang rumah itu bercengkrama dengan keluarga, ya bercengkrama dengan keluarga. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ya, ada yang tadarus, ya tadarus. Ada yang tidur, waduh tidur, ya. Habis maghrib kok tidur, nggak boleh. Nah, saat larut malam itu jam berapa? Jam 12. Larut malam. Nah, nggak boleh kita datang larut malam bertamu. Wah iseng-iseng tak dolan ngomai Fawas jam 12 malam. Nah, gen Fawas sih rais do turu, diganggu seperti itu. Ya nggak boleh.
ya, tidak boleh. Lemparin batu ke gentengnya, wah itu berarti perbuatan yang tercela, tidak boleh, ya. Dosa itu, mengganggu orang. Larut malam itu ya jangan diganggu. Itu waktunya orang itu berlarut pada tidurnya. Tadi nyenyak-nyenyaknya, ya kan? Nyenyak-nyenyaknya tidur. Kalau kamu datang jam 3, oh kamu ingin berkunjung sekalian membangunkan orang rumah untuk berdoa, untuk tahajud, ya itu juga nggak masalah. Asalkan sudah ada persetujuan. Misalkan persetujuan, si Askia bilang sama si Akyuta, omanya kan cerdak, masih kakak adik, saudara. Contohnya, si Akyuta ini bilang ke bapaknya Askia, Pak, aku jam 3 tak bangunin ya, tak dodok-dodok rumahmu, tak suruh sholat tahajud, boleh enggak? Nah, tapi kan diizini sama bapaknya Askia, oh enggak apa-apa. Oh ya udah, terus ya, si Akyuta ini jam 3 pagi dodok, Assalamualaikum, waktunya tahajud Pak. Oh iya, terima kasih. Oh ternyata udah bangun duluan. Tapi kalau buka WA itu kan kadang bangunin di tahajud, di waktu tahajud itu kalau di WA kan kadang nggak direspon. Karena kan tidak setiap orang itu bangun tidur langsung megang HP, ya kan? Nah itu contoh yang kelima. Memilih waktu yang tepat. Next, nomor 6. Berpakaian dan sikap sopan. Jadi ketika kamu berkunjung dan berkunjungnya itu sudah direncanakan ya, bareng-bareng misalkan satu kelas. Jadi saat bertamu kita harus berpakaian rapi, bersih, dan pantas. Ya saat di dalam rumah, duduklah dengan sopan dan jangan keliling melihat-lihat rumah. Datang ke rumah teman kamu, ya, menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih dan wangi. Jangan pakai kathok cendek, kathok kolor, kelambi oblong, ambune kecut, bar melayu-melayu, bal-bal-balan. Kamu diajak teman kamu belum persiapan, tiba-tiba langsung gas, oke gas, langsung berangkat berkunjung karena ada kencanan tadi. Nanti jam 4 sore ada kencanan mau menjenguk teman kamu. Kamu habis main bola, pecut kabeh, ya. Memaksa ingin bertamu sebelum kamu bersih-bersih, ya itu nggak boleh, ya. Jadi itu kurang pantas, ya, kurang pantas. Kamu mandi dulu lah, ya minimal mandi dulu. Meskipun nggak pakai parfum, minimal mandi kan kelihatan bersih, mandi. Meskipun nggak wangi, tapi kan baunya flat, ya flat, tidak ada bau kecut, tidak ada bau wangi, tapi kan tidak bau, ya tidak bau. Atau lebih bagusnya kamu kasih parfum, set, wah, wangi, set, ya biar wangi. Terus saat di dalam rumah ketika kamu sudah dipersilakan masuk sama tuan rumah, si Abizar sudah duduk, oh, assalamualaikum. Oh silakan masuk Mas Abizar, silakan duduk. Sudah dipersilakan duduk, kamu segeralah duduk, ya, segeralah duduk yang rapi, duduk sambil menunggu tuan rumah itu menanyai keperluannya apa. Nah sambil menunggu menanyai keperluannya apa, ya kamu duduk saja, jangan kamu berdiri. Delok, oh ini foto nih siapa sih ini? Oh ini foto. Wih, aku melu foto ini kapan fotonya? Nah, sampai melihat-lihat di sekeliling rumah. Wih, lampunya gede banget nih. Nah, sampai seperti itu. Ya, jangan. Duduk saja. Duduk yang rapi, yang tenang, sambil menunggu tuan rumah atau orang yang ingin kamu ajak bicara, ya. Misalkan teman kamu. Jadi jangan keliling-keliling, ya, tidak boleh berkeliling-keliling ke rumah. Yang ketujuh, tidak berlama-lama, ya, tidak berlama-lama. Jadi jangan terlalu lama dalam bertamu, ya. Setelah urusan atau tujuan selesai, segeralah pamit, ya, jangan segera pamit. Bertamu yang terlalu lama bisa membebani dan merepotkan tuan rumah. Jadi misalkan kalau kamu mau menginap, maksimal berapa hari? 3. Jadi 3 hari itu sudah maksimal. Jangan berlama-lama. Ya si Safa berkunjung ke rumahnya si Faren. Safa, kamu mau ke rumahku Fa besok? Ya. Nah si Safa ini WA ke Faren. Ren, besok aku datang ke rumahmu ya, pagi, minggu pagi. Tapi rencana aku menginap nih, Ren. Oh ya, enggak apa-apa, boleh nginep. Nah si Safa ini juga datang ke rumahnya sambil bawa hadiah, ya bawa hadiah. Bawa buah-buahan, nah buah-buahan dikasih ke orang tuanya, orangnya Faren.
Nah, Isafa berkunjung ke situ, menginap selama 3 hari, itu boleh. Ya, kalau lebih dari 3 hari, ya nggak boleh. Bolehnya ya kamu kalau izin diperbolehkan, ya silakan lanjut nginepnya. Tapi kalau nggak diperbolehkan, ya sudah, kamu jangan memaksa. Ya, nanti malah merepotkan tuan rumah. Nggak boleh merepotkan terlalu lebih, ya nggak boleh. Jadi hanya 3 hari saja. Nah, tadi problem atau permasalahan, mengetuk pintu dengan keras. Ya, diketuk pintu dengan keras. Terus menjawabnya dengan apa? Ketika ditanya, ini siapa? Ya, jawabnya saya, temanmu. Ya, itu permasalahannya. Jadi mengintip, nah itu juga nggak boleh. Mengintip, ya nggak boleh. Nah, ini ada sedikit ilustrasi, silakan disimak. Nah, dilihat ya, diperhatikan. Ini ilustrasi tentang bagaimana sih bertamu yang baik. Bagaimana sih kok bertamu yang jelek itu yang wajib kita hindari itu yang seperti apa? Nah, ini ilustrasinya. Nah, itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu nggak boleh. Jadi mengetuk pintu tanpa salam langsung nyebut namanya. Galih, ya nggak boleh. Oh. Ya, kebiasaan siapa ini? Karena
Posisi berdiri tidak itu tetapi setelahnya atau sebetulnya Nah, itu tadi dari ilustrasi dari video tadi. Nah, hari ini Pak Farid mau membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini tujuannya itu apa? Bermain peran. Bermain peran. Apa sih bermain peran? Bermain sebuah drama, ya, drama. Role playing. Nah, kelompok tugas jadi tentang role playingnya ini tentang ada bertamu. Tak bagi sejumlah 7 kelompok yang berisikan 4 anggota. Nah, silakan Pak Farid bagi kelompoknya. Kelompok 7 kelompok yang berisikan 4 anggota. Ya, siap ya. Skenario praktek bertamu yang baik. Nah, nanti ada ilustrasi sebuah pintu. Nah, pintunya nanti goib, tidak apa-apa. Ya, cuma ilustrasi ya. Ilustrasi bermain peran tentang bertamu yang baik. Ya, tentang bertamu yang baik. Dan contoh bertamu yang kurang baik yang wajib kita hindari. Ya? Ya, yang tidak baik sama yang baik. Nanti satu kelompok mempraktekkan yang baik, tata cara yang baik, yang satu kelompok yang kurang baik. Oke, paham ya? Silakan diatur siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang menjadi tamu. Ya, dua tamu, 2 tuan rumah. Ya, 2 tamu, 2 tuan rumah. Oke, siap? Ya, dan ditentukan siapa yang menjadi tuan rumah, siapa yang menjadi tamu. Ya, sudah. Miska. Yo, silakan maju. Silakan maju ke depan. Miska. Ini contoh bertamu yang kurang baik. Yang menjadi tuan rumah siapa? Kamu tuan rumah. Ya, berarti berdiri di sini. Ya. Ini sebagai tuan rumah, sebagai tamu. Berdiri di sini. Agak maju dikit. Nah, stop deh. Silakan kita mulai. Nah, sebagai tamu, sebagai tuan rumah. Nah, kamu berjalan dari sana. Berjalan. Ini contoh yang kurang baik ya, yang tidak baik. Ya, silakan masuk. Nah, ingat. Nah, terus. Ayo main. Wah, ya nggak boleh. Nah, itu adalah contoh yang kurang baik. Jadi tadi prakteknya tentang apa? Mengetuk pintunya tidak sopan, ya, digedor-gedor, ya, digedor-gedor, tidak sopan. Tanpa mengucapkan apa? Salam, ya, itu salah, ya. Itu adalah praktek yang salah. Terus seharusnya kalian berperilaku yang sopan, ya kan? Datang sopan. Nah, itu tadi contoh yang salah. Dan si tuan rumah juga bingung. Ini siapa sih datang-datang gedor-gedor, ya? Jadi seperti itu. Contoh yang salah. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Najwa sama Pia. Totok-totok dulu, ketok pintu yang baik. Terus tuan rumah menanyakan ini siapa. Nah, si Najwa bilang, oh ini Najwa sama Pia. Jadi berduanya kalian berempat sudah bagus dalam praktekan contoh yang bagus. Nah, silakan kembali duduk, tepuk tangan. Ya, perhatikan. Nah,
Tadi sudah melaksanakan praktek bagaimana yang kurang baik dalam bertamu dan bagaimana praktek yang baik saat bertamu. Nah, hari ini tak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini digunakan untuk satu kelompok. Di sini berisikan nama anggota, nama kelompok. Silakan kamu nama kelompoknya sesuai dengan nomor saja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Dari 7 kelompok. Nanti tak kasih, silakan kamu susun jawaban dan apa perintahnya di dalam LKPD ini. Oke, paham? Nih, silakan dikerjakan per kelompok. Nah, silakan ditunjuk sekretarisnya. Di sini juga. Ini. Terus kelompok sini. Nah, ditunjuk. Kelompoknya Sabil. Selanjutnya kelompoknya Kenji. Silakan dikerjakan ya sesuai instruksi yang ada di LKPD kalian. Nah, sudah selesai? Bapak yuk ambil dulu LKPD kalian, LKPD setiap kelompok, diambil dulu ya. Nah, diambil. Oh, udah selesai. Ya, hikmah dari materi tadi yang pertama, menjaga kehormatan dan privasi. Kehormatan diri kamu menunjukkan akhlak mulia dengan meminta izin dan bersikap sopan. Jadi privasi tuan rumah. Jadi meminta izin sebelum masuk itu menjaga privasi tuan rumahnya. Supaya ya tuan rumah itu bisa siap-siap dulu. Misalkan belum pakai kerudung, bisa langsung pakai kerudung ya untuk menjumpai tamu. Terus yang kedua, mempererat tali silaturahim. Hikmahnya yang kedua itu, bertamu adalah sarana untuk menyambung tali persaudaraan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi materi yang disampaikan sama Farid tentang apa? Adab bertamu dalam Islam. Oke? Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.